Ketahui entalpi pembakaran C2H4 sebesar A kJ per mol. Jika entalpi pembentukan CO2 itu adalah B kJ per mol dan entalpi untuk pembentukan H2O itu adalah E kJ per mol, maka tentukan nih delta H atau entalpi pembentukan dari C2H4. Nah, untuk menentukannya, pertama-tama kita akan buat dulu ya teman-teman reaksinya. Karena ini adalah delta H pembentukan gitu, maka jadinya kita akan tentukan dulu masing-masing dari delta H-nya gitu. Jadi kalau delta H yang pertama itu kan tadi katanya pembakaran. Kalau pembakaran berarti ini delta H combustion. Nah, kalau di sini delta H pembentukan itu berarti delta H formation, yaitu F gitu. Nah, maka kita gambarin nih satu-satu reaksi dari masing-masing entalpinya. Nah, jadi kalau dia reaksi pembakaran, berarti kan dia reaksi dengan terlibatnya oksigen gitu atau H2O2 gitu. Maka kalau dituliskan menjadi C2H4 ditambah dengan H2O, itu pasti akan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan H2O. Nah, sekarang delta H-nya itu adalah A kJ per mol. Nah, tetapi kita harus samakan dulu nih koefisiennya. Di kiri C itu ada 2, di kanan ada 1, maka di sini kali 2. Nah, di kanan itu hanya ada 4, di kiri itu masih ada 2, di kanan itu masih ada 2, maka kita kali 2. Nah, di kiri O itu ada 2, di kanan ada 2 kali 2, 4, kemudian ada ditambah 2, maka ada 6. Maka ini kita kali 3 gitu kan. Supaya sama-sama 6. Nah, sekarang kalau gitu kita tentuin nih delta H pembentukan dari CO2. Maka kalau direaksikan supaya ngasilin CO2 berarti kan ada unsur C ditambah dengan O2 untuk menghasilkan senyawa CO2. Udah setara kan? Maka delta H-nya itu sama dengan B kJ per mol. Nah, selanjutnya untuk delta H pembentukan dari H2O berarti ada H2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan H2O. Nah, tetapi di sini O-nya belum setara. Di kiri ada 2, di kanan cuma ada 1. Maka di sini kita kali setengah. Nah, delta H-nya itu adalah E kJ per mol. Oke deh. Kalau gitu yang ditanya tadi adalah delta H pembentukan C2H4. Kalau ditanya pembentukan, maka setelah reaksi itu akan ada C2H4. Nah, C2H4 itu kan terdiri dari atom C dan terdiri dari atom H. Maka kalau gitu tinggal kita setarain aja. Ini kali 2, yang ini kali 2. Oke deh, udah setara. Nah, pertanyaannya sekarang berapa nih delta H untuk pembentukannya gitu. Nah, karena kita udah diketahui reaksinya itu ini, ya kan, ini reaksinya yang adalah reaksi target gitu. Nah, maka kita bisa tentuin nih kalau atom C itu harus ada di kiri sebanyak 2, kemudian atom H2 itu harus ada di kiri sebanyak 2, dan senyawa C2H4 itu harus ada di sebelah kanan. Nah, sementara di sini tuh C2H4 itu ada di sebelah kiri. Oke, kalau gitu kita bisa tentukan reaksi yang pertama ini adalah dibalik gitu kan. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua itu kita kali 2, karena di sini atom C-nya itu ada 2 kali dan C-nya itu tetap ada di kiri, maka itu udah pas gitu kan. Nah, kemudian untuk yang ini itu dikali 2 juga karena H2-nya tuh ada 2 dan posisinya udah sama gitu kan. Nah, jadi ya udah tinggal kita totalin aja deh delta H-nya, ya kan? Tinggal kita satukan. Kalau yang atas itu dibalik, berarti kan jadinya itu adalah reaksinya itu 2 CO2 menjadi
C2H4 ditambah 3O2. Nah, karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya itu berubah tanda. Nah, kalau dia berubah, maka itu jadi delta H-nya itu sama dengan negatif A. Nah, selanjutnya C-nya itu kali 2, berarti ada 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2, berarti delta H-nya itu juga kali 2, jadi ada 2B. Nah, sementara yang bawah itu kali 2 juga, jadi 2H2 ditambah 2 kali setengah itu kan 1, maka jadi O2 dikali 2H2O. Nah, maka delta H-nya itu jadi 2E. Oke, maka kita bisa dapatkan hasilnya yaitu, maka untuk reaksi 2C ditambah 2H2 menghasilkan C2H4, delta H-nya sebesar 2B ditambah 2E dikurang A. Oke deh, sekian.